Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyastarji'a ahadukum fi shis'i na'lihi idzan qata'a fa innaha minal masaibi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tambighul Ghafilin pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui taklim pada malam hari ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami Al-Falah Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang bab sabar, di mana sebagai orang yang beriman kita tentunya dituntut untuk selalu bersabar dalam setiap keadaan,
Karena memang hidup kita ini hakikatnya semua adalah musibah. Dan musibah itu bagi kita orang yang beriman bisa jadi merupakan ujian. Karena ujian itu merupakan salah satu cara yang Allah lakukan untuk mengangkat derajat kita. Bahkan tidak seluruh amal atau bukan setiap amal yang kita lakukan itu cara Allah mengangkat derajat kita. Kadangkala dengan sakit atau musibah yang menimpa kita itu cara Allah juga mengangkat derajat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tajarra'a 'abdun qattu jur'ataini ahabbu ilallahi min jur'ati ghadabin raddaha bihilmin wa jur'atin musibatin yasbirur rajulu 'alaiha." Ma tajarra'a 'abdun, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang diteguk oleh seseorang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min jur'ati ghadabin, daripada tegukan marah, raddaha bihilmin, yang disambutnya dengan menahan diri. Dan tegukan musibah di mana orang yang ditimpanya merasa sabar. Wa jur'atin musibatin yasbir rajulu 'alaiha. Wala qatratani, kemudian kata Nabi, tidak ada tetesan yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan, min qatratani ahabbu ilallahi min qatrati damin fi sabilillah. Yaitu yang pertama tetesan darah dalam sabilillah. Ketika orang yang berjihad, berjuang di medan perang, melawan musuh orang-orang kafir, lalu menetes darah, itulah tetesan darah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatrati dam'in fi sawadil laili, dan tetesan air mata di kegelapan malam. Ya, tetesan air mata di kegelapan malam itu tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam keadaan sujud, di mana hanya Allah yang melihatnya atau yang dilihat. Karena tujuannya tentu karena Allah. Tetesan air mata itu karena Allah, karena ingat akan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langkah menuju sholat fardu dan langkah untuk bersilaturahmi. Itulah yang tentu keduanya atau semua itu adalah yang dituntut adalah kesabaran. Untuk melangkah sholat fardu, untuk melangkah silaturahmi, itu tentu perlu kesabaran. Dan tentu sabar ini adalah dimaksud adalah sabar dalam ketaatan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, liyastarji'a ahadukum fi shis'i na'lihi. Hendaklah salah seorang di antara kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fi shis'i na'lihi, apabila tali sendalnya putus. Ya, tali sendalnya putus, yang diucapkan innalillah, bukan kampret, sial, dan sebagainya. Tapi hendaknya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena itu termasuk musibah. Ya, itu juga sama termasuk musibah. Maka ucapkan innalillah. Ya, kadang-kadang yang kita ucapkan bukan innalillah tapi kurang ajar, sialan, ya, macam-macam. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada Malik bin Rabi'ah dari Abu Abdurrahman dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usiba bi musibatin
Faqala kama amarallahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa aqini khairan minha. Barang siapa yang ditimpa musibah, faqala, kemudian ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian Allahumma ujirni fi musibati, lalu dia membaca doa, ya Allah, berilah saya pahala dalam musibah ini. Ini mestinya ketika Nabi mengajarkan ketika mendapat musibah seperti itu. Allahumma ujurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik daripada, wa aqini khairan minha, dan berilah pengganti yang lebih baik daripadanya. Ya, ini diceritakan Ummu Salamah, ya, yang meninggal suaminya, kemudian berdoa seperti ini, ya, yang akhirnya benar-benar diganti dengan yang lebih baik, artinya dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alallahu dzalika bihi faqalat Ummu Salamah. Nah, ini yang terjadi pada Ummu Salamah. Ya, Allah akan memberikan yang demikian itu kepadanya. Kemudian Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya mengucapkan doa tersebut, kata Ummu Salamah. Kemudian saya berpikir, siapakah yang akan mengganti Abu Salamah atau suaminya, sedangkan dia itu suami yang paling baik. Ya, dia berpikir seperti itu dengan doa seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu lebih baik dari suaminya. Ya. Ini maka doa itu seperti itu. Ya. Kalau motor NMAX-nya hilang, Pak Haji, ya, Pak Huda, doanya seperti itu. Ya Allah, atini khairan minha. Insyaallah diganti yang lebih baik, ganti NMAX nantinya oleh Allah. Ya, itu yang penting doanya seperti itu. Bukan dijual tapi hilang, pamannya itu kan musibah, paman, seperti itu. Artinya doa yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Allahumma ujirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik daripada itu. Artinya seperti itu. Ya, ini ketika Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah, meninggal dunia. Tuh. Ya, pun kita demikian seperti itu. Umpamanya anak meninggal, istri meninggal dunia, maka doa seperti itu. Walaupun berpikir, mana ada yang lebih baik daripada istri saya. Allah yang berikan ganti benar-benar yang lebih baik daripada anak atau istri kita. Itu seperti itu. Contoh daripada Ummu Salamah. Kemudian Nabi juga bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ad-darbu 'alal fahdi indal musibati yuhbitul ajar. Memukul paha ketika ada musibah itu bisa menghapus pahala, menghilangkan pahala. Sedangkan kita sering begitu, ban motor kempes, wah, mukul paha. Ya, ada musibah, nah, sering begitu kan? Itu menghilangkan pahala, kata Nabi dalam hadis sahih seperti itu. Ad-darbu 'ala fahdi dal musibah yuhbitul ajra wa sabru inda sadmatil ula yu'addimul ajra. Ya, sedangkan apa kata Nabi? Ketika sabar pada pukulan yang pertama atau musibah yang pertama itu dapat menambah banyaknya pahala. Kalau musibah berikutnya sudah terbiasa. Ketika pertama musibah itu sabar, as-sabru fi sadmatil ula yu'addimul ajra. Sabar ketika mendapat musibah pertama itu lebih besar atau lebih banyak pahalanya. Ya. Kemudian wa'admul ajri ala qadri admil musibati. Dan besarnya pahala itu tentu disesuaikan dengan besarnya musibah. Ya.
Kalau dalam redaksi Yalin, inna a'dhamal jaza ma'a'dhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya musibah. Semakin besar musibah, cobaan, ujian, semakin kita sabar, tentu semakin besar pahalanya. Karena ketika kita umpamanya dalam prestasi pun semakin tinggi tingkatannya, tentu semakin besar ujiannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar ujiannya. Seperti itu. Kalau dibahasakan ya orang tua dulu, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Nah, seperti itu. Ya, maka ketika bersabar itu tentu lebih besar pahalanya. Ya, semakin besar ujiannya, semakin tinggi jabatannya, semakin besar gajinya, semakin sabar. Dalam arti sabarnya apa? Istiqomah tetap dalam taat. Ya. Kemudian tetap berbagi, bahwa dalam harta yang ada itu ada titipan yang Allah titipkan melalui kita, hak mereka, yatim, du'afa, hakun lisa'ili wal mahrum, kata Allah. Ada hak untuk orang yang minta-minta dan yang tidak meminta-minta. Wa man istarja'a ba'dal musibati, dan barang siapa yang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un setelah mendapatkan musibah, jaddadallahu lahu ajroha kayaumi usiba biha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaharui pahalanya seperti pada saat ia tertimpa musibah. Ya, ketika kita ingat dengan satu musibah kita, lalu kita kembali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah perbaharui lagi pahalanya seperti pahala yang pertama. Ya, ketika kita ingat dengan sakit kita dulu, musibah yang menimpa kita, kemudian kita innalillah. Pernah kita mendapatkan sakit berat, kemudian kita ingat mengucapkan innalillah, ya, maka tambah lagi pahala, tambah lagi pahala. Semakin ingat terus-terusan, ya, mengucapkan innalillah lagi, tambah lagi pahalanya, tambah lagi pahalanya. Ya, bukan kita mengeluh kemudian lalu ini dan sebagainya, tapi mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, yang sangat terpukulnya Rasulullah ketika Ibrahim juga meninggal dunia, yang sebelumnya juga Qasim, Abdullah juga meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW sempat menangis, ya, dan kedua matanya melelehkan air mata, meneteskan air mata. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang untuk menangis? Ya, ini kadang-kadang orang itu menasehati orang itu gampang, bisa, tapi ketika sendirinya mendapat musibah bisa jadi nggak sadar itu sampai seperti itu, maka ditegur. Karena sebagai manusia biasa, Rasulullah juga memang dalam hidup ini seperti apa? Selalu berkata demikian, wahai sahabatku, aku ini manusia sama seperti kamu. Jika aku salah, tolong ingatkan. Jika strategi salah dalam perang pun Rasul seperti itu. Selalu. Itulah pimpinan yang luar biasa. Siap dikoreksi. Bukan hanya mengoreksi, tapi siap dikoreksi. Itu Rasulullah. Kalau pendapat saya salah, pendapat kalian benar, silahkan. Tidak mentang-mentang Rasul, tidak mentang orang ini berkuasa dan sebagainya, lantas pendapat harus diikuti, semua usulannya benar. Tidak. Rasul seperti itu. Kalau saya salah, tolong ingatkan. Karena manusia tempatnya kesalahan dan kehilafan. Maka Rasulullah ketika putranya Ibrahim yang ketika meninggal dunia juga sempat sedih dan meneteskan air mata, lalu ditegur oleh Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul, bukankah engkau melarang, ya, untuk menangis? Kemudian Rasul bersabda, la walakin nuhitu anin nauhi. Tidak, akan tetapi aku dilarang meraung-raung dan bernyanyi. Ya, yang dilarang mah meraung-raung. Kalau netes air mata mah wajar, nggak apa-apa. Ya, karena menetes air mata menunjukkan kelembutan hati. Tapi kalau meraung-raung, ya, apa namanya, histeris,
geluntungan, kata orang Cilegon udah nangis geluntungan, nyapik apa, napokin pipi, ngeropek baju. Nah ini yang dikatakan nauh yang raung-raung. Dan bernyanyi ini maksudnya ya nyanyi, ya bukannya ngaji malah nyanyi. Nah, tuh. Dilarang dari dua suara yang bodoh dan penuh kebohongan. Tuh. Dilarang dari mencakar muka, tadi itu, ya itu. An sautaini, ahmaqaini, fajraini, wa an khamsil wujuh, wa syaqil juyub. Ya, merobek kerah baju, merintih sampai terintihan setan, ya. Kemudian dilarang dari mendengarkan suara nyanyian, ya. Ya kalau mungkin bahasa orang agama lain mungkin ada dengan nyanyian dan sebagainya, itu Nabi melarang. Kalau kita kan nggak ada, dibacain doa, bacaan Al-Quran kalau mendengar itu, ya. Kemudian fa innahu la'bun wa lahwun wa mazamirus syaiton. Karena darang itu apa? Itu adalah main-main, senda gurau tidak gunanya dan merupakan seruling setan. Tuh. Walakin hadi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubir ruhama. Akan tetapi air mata ini kata Rasul adalah rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya yang berbelas kasih. Ya, tanda air mata itu tanda orang yang berbelas kasih, penyayang. Kalau enggak jadi, kalau atas air mata mau wajar, ya itu. Tapi kalau meraung-raung tadi itu merintih seperti setan, merobek baju, kantong baju, kerah baju dan sebagainya. Nah itu. Kemudian wa man la yarhamu la yurham, kata Nabi, barang siapa yang tidak mempunyai belas kasih maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bersabda, hati boleh merasa sedih, mata boleh mengeluarkan air mata, kata Rasul, namun kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Seperti apa? Waduh, kalau bapak meninggal gimana saya nanti? Makannya gimana? Ya, hidup saya nanti bagaimana? Kalau nah ini ucapan-ucapan yang tidak boleh. Ya, istri tinggal, suami meninggal, atau anak meninggal lalu ini sebarat ucapan-ucapan itu yang hati-hati. Ya, itu yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tasawuf, ahli sufi dari Basrah, Irak, ya, beliau pernah berkata dalam nasihatnya atau makolahnya yang luar biasa, Innallaha ta'ala, kata Hasan Basri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'fuka, selalu memaafkanmu dalam kekhilafan dan kealpaan, dan Allah akan selalu memaafkan kita dari apa yang dipaksakan kepadamu. Ya, karena dipaksa kita berbuat sesuatu dimaafkan. Ya. Serta apa yang kamu tidak mampu untuk mengerjakannya. Kita tidak mampu, nggak apa-apa. Haji, kurban harus, tapi nggak mampu, Allah maafkan. Sekalipun meninggal belum haji, kalau yang tidak mampu, jadi masalah. Tapi sebaliknya, dia mampu untuk haji, tapi meninggal belum haji, maka matinya Yahudi atau Nasrani. Ya, dia mampu, tapi nggak mau haji, tak alasan apa? Ya, kalau udah daftar haji kan beda. Atau niat, jadi masalah. Nah, seperti itu. Kemudian Allah juga memaafkan kita dalam keadaan terpaksa. Allah menghalalkan kepadamu apa yang diharamkan. Kalau dalam keadaan terpaksa, yang haram pun jadi halal. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang, yang haram itu menjadi boleh, menjadi halal kalau dalam keadaan terpaksa. Dan Allah memberikan 5 hal kepadamu, kata Hasan Basri. Yang pertama, Allah memberikan kekayaan kepada kita sebagai karunia. Kemudian Allah meminjam dari kita. Ya. Allah memberikan harta, kemudian Allah meminjam dari kita. Maksudnya apa? Barang siapa yang diantara kita yang memberikan sebagian harta itu dengan hati yang ikhlas, itu namanya minjam. Allah berikan kepada kita, kita pinjamkan kepada Allah. Ya.
untuk kebaikan, sedekah, ibadah, kurban atau yang lainnya, maka Allah akan melipat gandakan untuk 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung. Ya, ketika kita meminjamkan, ya, mandalladzi qardun hasan yudha'if lahu, siapa yang lebih baik untuk kita saling meminjamkan. Ya, maka pinjam meminjam dengan Allah itu yang tidak akan pernah rugi. Ya, tidak akan pernah rugi. Kalau pinjam-pinjam dengan orang kadang-kadang rugi. Untung pertama doang, pinjam pertama lancar, kadang-kadang makin gede pinjamannya kabur, kadang begitu. Ya, lancar yang sering terjadi seperti itu. Minjem lancar, begitu gede kabur. Ya, kalau sama Allah sedikit aja besar, apalagi tambah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengambil dengan paksa dari kita, kemudian ikhlas dan sabar. Ya, ketika Allah mengambil tentu dengan cara musibah atau apa, bangkrut atau apa, rugi atau apa-apanya seperti itu, maka Allah memberikan keberkahan yang sempurna, ya, dan rahmat yang melimpah. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Kata Allah, mereka itulah orang yang peroleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 157. Yang ketiga, bila kita bersyukur, niscaya Allah akan menambahinya nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Yang keempat, kata Syekh Hasan Basri, seandainya kita berbuat dosa sampai-sampai dosa yang bisa menyebabkan kufur umpamanya, kemudian kita bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kita pasti, dan Allah akan mencintai kita sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kelima, yang terakhir, kata Syekh Hasan Basri, seandainya malaikat Jibril dan malaikat Mikail diberi sebagaimana apa yang diberikan kepada kita, niscaya keduanya merasa luar biasa atas pemberian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan bagimu, atau doa itu atau permintaan itu. Ya, jadi itulah akhir daripada bab sabar atas musibah yang menimpa kita. Semoga kita betul-betul selalu dikaruniakan oleh Allah sifat sabar dalam arti sabar yang melimpah, yang tidak ada batasnya, karena memang yang diharapkan sabaran itu adalah tidak ada batasnya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dicintainya, amin ya rabbal alamin. Demikianlah akhir dari bab sabar ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan dari bapak-bapak atau tambahan, kami persilahkan. Silakan. Apakah musibah itu berkaitan dengan qada dan qadar? Firman Allah dalam Al-Quran yang sudah kita baca kemarin, ma asoba min musibatin fil ardi, ya, tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada seorang, ya, di dunia ini, illa fi kitabillahi, kecuali sudah dicatat dalam dunia Allah. Artinya itu sudah juga bagian daripada qada dan qadarnya Allah. Betul, itu ketetapan Allah. Tetapi qada dan qadar Allah itu kan bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kita kecuali kita yang merubah. Ya, musibah itu bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar kita. Ya, itu sebagaimana dijelaskan tafsir dari surat Al-Isra berkait dengan orang yang rajin sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Ya, itu yang dimana sebelumnya itu dijelaskan bahwa pada sedikit malam bangun salat tahajudlah. Di antara keutamaan salat tahajud itu apa? Pertama, Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada kita. Allah akan menghilangkan musibah. Ya, mestinya mungkin kita kena musibah, tapi Allah alihkan itu. Ya, itu di antara keistimewaan. Dan Allah akan mengangkat derajat kita.
Allah akan membela kita ketika ada orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Allah yang akan membentengi kita, ya. Allah yang akan melindungi kita, seperti itu. Artinya kembali pada pertanyaannya, apakah musibah itu berkaitan dengan qada dan qadar? Jadi jawabannya iya, ya. Jadi betul, jelas erat kaitannya musibah itu dengan itu semua. Jadi apa yang terjadi dunia ini semua tentu biidnillahi, atas izin Allah. Izin Allah artinya atas ketetapan Allah. Ya, maka jangan mengeluh kita, kok kena musibah terus saya mah, kok kena musibah terus, kok orang lain mah enggak, Pak RW mah enggak, Pak RT aja kena musibah, kok RW mah enggak umpamanya. Enggak. Jangan seperti itu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Karena ketika Allah akan mengangkat derajat kita, idza haballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai kita, maka Allah berikan musibah kepada kita. Kalau sabar, maka Allah angkat derajatnya. Pahala yang melimpah, Allah ridho dengannya. Kalau mengadu, mengeluh seperti pada kajian sebelumnya, maka itu artinya tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Istilah satu ekor kambing untuk keluarga. Sebetulnya memang ketika kepala keluarga itu sudah dipakai namanya, maka semua sebetulnya kan, karena ibarat kalau dikiaskan yang nama itu supirnya nanti. Ya, tapi boleh-boleh saja gantian nama setiap tahun kalau ini suami nanti istri. Yang penting jangan anak yang masih kecil. Ya, yang pakai paru-parunya harus di bawah itu mah. Pasal sudah ikut. Karena belum memenuhi syarat. Karena syaratnya dalam ibadah itu Islam baligh. Ya, kalau yang belum baligh ya jangan. Ibarat kalau sopir mah harus yang handal aja lah, biar nyaman. Kan begitu ya, orang bapaknya ini kan begitu yang lebih nyaman, anak bisa nyupir cuman kan kurang lihai kan begitu, ibarat seperti itu ya. Baiknya pakai nama, tapi kalau istrinya nanti cemberut aja, daripada cemberut aja ya udah kasih ngapa ya, biar gantian nyupirnya sama suami, ibarat seperti itu. Boleh lah gantian itu, boleh, padahal mah intinya mah ketika nama satu. Nah kalau memang begini mah, tahun ini uangnya bapak umpamanya, tahun depan uangnya istri gitu lah, boleh lah nanti namanya seperti itu. Jadi teknis aja sebetulnya ya. Ketika dikorbankan, ini korbanku dan keluargaku. Kalau orang lain yang bilang ini korbannya fulan dan keluarganya, ya namanya semuanya ke bawah seperti itu. Kemudian terkait dengan memotong kuku dan rambut, itu dalam hadisnya idza dakhala awal Dzulhijjah, apabila sudah kelihatan hilal Dzulhijjah, satu Dzulhijjah, wa arada ayudhiya, dan kita sudah niat untuk kurban, maka tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Jadi mulainya kapan? Satu Dzulhijjah. Itu pun kalau yang mau kurban, kalau yang nggak kurban mah, nah itu nggak ada kaitannya. Yang niat kurban, kayak Pak Jihuda kan, udah niat kurban itu, udah beli sapi yang gede, ya kan? Maka tanggal 1 nanti Pak Jihuda, keluarganya pun kalau bisa jangan motong kuku dan rambut, kasih tahu. Ya, keluarganya nanti jangan motong lah, motongnya di akhir bulan ini, ya akhir, potong rambut, kumis dan sebagainya. Baru kalau sudah disembelih silahkan, mau dipotong, mau dibotak dan sebagainya silahkan. Itu mulainya. Jadi itu yang mau kurban, yang enggak mah enggak usah. Jangan ikut-ikutan semua yang di sini, apa semuanya enggak ada yang motong rambut, motong kumis nanti umpamanya, ya enggak. Yang berniat kurban, dan kalau sudah masuk satu Dzulhijjah, batasnya sampai hewannya disembelih. Ya, kalau nyembelihnya Jumat umpamanya, ya Jumat itu, kalau Sabtu itu, ya sembelihnya seperti itu. Ya, baik, itulah mungkin kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan lakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.